Orang tua saya ditabrak mobil saat mencoba membela saya, dan di penjara saya merasa putus asa, hanya ingin mati. Kepala penjara, Daoba, melihat aku tidak makan sisa makanannya dan bersiap menjatuhkan nampan ke wajahku. Tiba-tiba, aku berteriak dan meremas sumpit di tangan kananku, menusuk matanya. Kemudian aku melompat dan menekannya ke tanah, memukul kepalanya dengan brutal. Anak buah Daoba terkejut melihatnya. Setelah beberapa saat, mereka sadar dan menyerangku bersama-sama. Namun, aku seolah tidak merasakan sakit. Aku mencengkeram Daoba erat-erat, mengabaikan pukulan mereka, pikiranku hanya satu. Jika aku mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Daoba tercekik hingga matanya memutar. Beberapa penjaga di dekatnya datang memisahkan kami. Namun, aku memanfaatkan kesempatan itu, menggigit telinganya hingga putus, lalu mengunyah dan menelannya. Kapten penjaga marah besar, apa yang kau lakukan? Tahukah kau membuat keributan di penjara sangat serius? Sebelum kapten selesai berbicara, aku tiba-tiba melepaskan diri dari penjaga dan menabrak dinding di kejauhan. Seorang pria tua di dekatku memeluk pinggangku, menjatuhkanku ke tanah. Kapten melihat aku benar-benar ingin mati. Dia tidak berkata apa-apa lagi, lalu aku dikirim ke ruang perawatan. Di ranjang rumah sakit, aku tidak makan atau minum. Rumah sakit hanya bisa memberiku infus nutrisi untuk mempertahankan hidupku. Beberapa hari berlalu, aku semakin kurus. Suatu hari, seorang pria tua, sementara penjaga berjaga di tempat lain, datang ke samping tempat tidurku dan menghela napas. Nak, kau tidak bisa mati seperti ini. Aku pura-pura tidak mendengar. Pria tua itu melanjutkan, aku tidak menyuruhmu untuk melupakan. Aku hanya ingin memberitahumu, jika kau mati seperti ini, dendam orang tuamu tidak akan terbalas. Kata-kata ini membuat mataku berbinar. Namun, aku tetap diam. Pria tua itu sambil membersihkan, kau pikir orang tuamu tewas kecelakaan mobil? Sejujurnya, mereka pasti dibungkam. Wajahku berubah drastis. Bagaimana kau tahu? Pria tua itu tersenyum, aku hanya bertanya satu hal padamu. Apakah kau membunuh gadis populer itu? Aku menggelengkan kepala, sama sekali tidak. Kau tidak membunuhnya, tapi ada saksi dan bukti. Menyatakan kau bersalah dan memenjarakanmu, itu berarti seseorang menjebakmu. Seseorang membunuh gadis populer itu dan menjebakmu. Dan orang tuamu tewas kecelakaan mobil saat mengajukan banding. Mereka pasti mendapatkan bukti penting. Mereka dibunuh untuk dibungkam. Aku menarik napas dalam-dalam, mataku penuh kilatan ganas. Sekarang kau mau mati atau hidup? Aku menggertakkan gigi, tetapi kemudian kembali lesu. Bagaimana aku bisa membalas dendam dalam keadaan seperti ini? Pria tua itu tersenyum tipis. Jika kau benar-benar ingin membalas dendam, aku bisa membantumu. Tapi sebelum itu, kau harus membuktikan padaku, kau punya tekad untuk balas dendam. Aku terdiam sejenak. 27 Daoba sudah mengancam akan membunuhmu. Jika kau bisa selamat dari tangannya, aku akan membantumu. 28 wajahku menjadi serius. Daoba punya ratusan bawahan. Membunuhku semudah membalikkan tangan. 29 orang tua itu perlahan berkata, bagaimana cara menyelamatkan diri terserah padamu. Jika kau tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri, 30 jangan berharap bisa balas dendam. Dia melempar sebuah buku ke hadapanku. Jika ingin peluang lebih besar, 31 baca buku ini. Ini adalah buku yang umum dijumpai dokter di ruang medis. Untuk apa melihat ini? 32 lihat bagian tubuh mana yang paling rentan. Menyerang bagian mana yang bisa membunuh orang tercepat. Aku tiba-tiba sadar, 33 dan tak bisa menahan diri untuk menggenggam buku itu. Selama ini orang tua itu datang setiap hari, mengajarkan aku beberapa hal. 34 beberapa adalah cara membunuh. Beberapa adalah hukum bertahan hidup. 10 hari kemudian, lukaku hampir sembuh. 35 aku melihat jam dinding, meminta untuk kembali sekarang. Kembali ke penjara, aku langsung dibawa ke puncak gedung. 36 diserahkan kepada penjaga di puncak gedung. Saat ini, semua orang yang sedang bekerja di puncak gedung, sontak riuh. 37 terutama orang-orang Daoba, satu persatu meneriakiku. Jika bukan karena penjaga mengusir mereka, 38 mungkin akan langsung terjadi keributan di tempat. Namun Daoba, yang kehilangan satu mata, masih menatapku dengan geram. 39 aku seolah tak mendengar, masuk ke area kerja dan mulai bekerja. Dia diam-diam mendekatiku dari belakang, menggertakkan gigi, 40 mataku ini sudah kau buat cacat, urusan ini belum selesai denganmu. Kembali ke sel, 41 lihat bagaimana aku menghabisimu. Aku tidak bicara, hanya menatap Daoba, tatapanku perlahan dipenuhi aura membunuh. 42 aku menoleh dan mengamati sejenak, lalu memeluknya dari pinggang, membawanya melompat dari puncak gedung. 43 bersamaan dengan suara keras, Daoba terbaring telentang di tanah, sementara aku menindihnya. 44 kemudian aku memegang kepalanya, mengarahkannya ke dinding di samping, dan membenturkannya dengan keras. 45 penjaga di bawah bergegas datang dan menahan aku. Kapten penjaga menunjukku dengan marah dan berteriak, apa kau gila? 46 tahukah kau? Kau baru divonis 20 tahun lebih, tapi kau kemarin mencungkil matanya, 47 kali ini kau memukulinya seperti ini, hakim akan langsung menjatuhkan hukuman mati padamu. Aku mengusap darah di wajahku, 48 menatap kapten penjaga, tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, bunuh aku. 49 para tahanan di sekeliling pucat pasi, menghadapi orang gila yang ingin bunuh diri. Siapa yang tidak takut? 50 masa hukumanku berlipat ganda. Penjaga mengirimku kembali ke sel. Daoba sudah bersumpah akan membunuhmu. Jika kau bisa selamat darinya, aku akan membantumu. Wajahku muram. Daoba punya ratusan anak buah. Membunuhku semudah membalikan telapak tangan. Orang tua itu berkata perlahan, bagaimana kau bisa selamat tergantung pada dirimu sendiri. Jika kau tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup, maka jangan berharap balas dendam. Dia melempar sebuah buku ke hadapanku. Jika kau ingin punya lebih banyak kesempatan, kau bisa banyak membaca buku ini. Ini buku yang umum dibawa dokter di ruang perawatan. Untuk apa melihat ini? Untuk melihat bagian tubuh mana yang paling rentan. Menyerang bagian mana yang bisa membunuh seseorang paling cepat. Aku tercerahkan.
Aku tidak lagi menggenggam buku di tanganku. Selama waktu ini, orang tua itu datang setiap hari, mengajarkanku beberapa hal. Beberapa adalah cara membunuh, beberapa adalah aturan bertahan hidup. 10 hari kemudian, lukaku hampir sembuh. Aku melihat jam dinding, meminta untuk kembali sekarang. Begitu aku kembali ke penjara, aku langsung dibawa ke atap. Diserahkan kepada penjaga di atap. Orang-orang yang sedang bekerja di atap saat itu tiba-tiba menjadi gaduh. Terutama anak buah Daoba. Satu persatu mereka meneriakiku dan menggeram. Jika bukan karena penjaga yang mengusir mereka, mereka mungkin akan membuat keributan di tempat. Namun, Daoba yang hanya memiliki sebelah mata masih menatapku dengan sengit. Aku seolah tak mendengar. Aku masuk ke area kerja dan mulai bekerja. Dia diam-diam mendekatiku dari belakang dan berkata sambil mengertakkan gigi. Mataku yang satu ini hilang gara-gara kau. Urusan ini belum selesai. Kembali ke sel? Aku akan mengurusmu nanti. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menatap Daoba. Mataku perlahan dipenuhi niat membunuh. Aku berbalik, mengamati sebentar, lalu memeluknya erat-erat dari pinggang. Memeluknya, aku melompat dari atap. Dengan suara keras, Daoba terbaring telentang di tanah, sementara aku menindihnya. Kemudian, aku meraih kepalanya dan membenturkannya dengan keras ke dinding di sebelahnya. Para penjaga di bawah segera bergegas dan menekanku. Kapten penjaga dengan marah menunjukku dan berteriak, "Kau gila. Kau tahu kan, kau baru divonis 20 tahun, tapi kau membutakan matanya terakhir kali. Kali ini kau membuatnya seperti ini, hakim akan langsung menjatuhkan hukuman mati padamu." Aku mengusap darah dari wajahku. Menatap kapten penjaga, tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, "Bunuh aku." Para napi di sekeliling pucat pasi, menghadapi orang gila yang ingin mati, siapa yang tidak takut? Masa hukumanku langsung berlipat ganda. Petugas penjara membawaku kembali ke sel sambil memperketat penjagaan. Aku duduk di sel memandangi 7 orang di seberang, aku dengar kalian ingin membunuhku, balas dendam untuk si belang. Ketujuh orang itu terkejut, serentak mengibaskan tangan, tentu saja tidak. Wajahku tidak berubah, pandanganku menyapu kerumunan, kalian pasti sudah dengar ceritaku, ayah dan ibuku meninggal karena aku. Aku juga tidak berniat hidup, tapi mati sendirian terlalu sepi. Semua orang pucat ketakutan. Seorang pria yang lebih cerdik, buru-buru tersenyum menjilat, "Kakak Wen, Anda salah paham. Bajingan si belang itu setiap hari menindas orang, kami sudah lama tidak suka dia, Anda kali ini benar-benar membalas dendam kami. Mulai sekarang, Anda adalah kakak kami." Semua orang mengangguk memanggilku kakak. Pagi harinya saat sarapan, aku membawa nampan makananku ke ruang makan, seketika menarik perhatian semua orang. Aku berjalan ke depan sekelompok orang, sebelumnya mereka selalu menyuruhku seenaknya. Tatapan dingin menatap mereka. Orang-orang ini seketika tidak sabar, seorang pria bertubuh kekar melotot dan mengumpat, "Sialan kau lihat apa?" Sebelum kata-katanya selesai, aku sudah bergerak, sebuah batu tipis jatuh dari lengan bajuku. Aku mengasahnya hingga tajam. Kemudian melangkah maju, menusukkan batu itu ke leher pria kekar itu, lalu menggoresnya. Dia jatuh ke tanah terbatuk-batuk, yang lain semua terkejut, aku lalu meraih leher orang lain. Mengangkat tangan menusukkan batu itu ke arahnya, orang ini bereaksi cepat, mati-matian menghalangi dan menghindarinya. Saat itu kapten penjaga datang, marah hingga urat di dahinya menonjol, "Kau benar-benar tidak ingin hidup. Ini pasti hukuman mati." Aku mengertakkan gigi dan berkata kata demi kata, "Kalau begitu kau harus cepat. Kalau tidak aku akan membunuh semua orang ini." Pertempuran ini membuatku benar-benar terkenal, menjadi orang gila yang tidak berani diganggu di penjara. Aku kembali menemui Pak Du, "Sekarang beritahu aku, bagaimana cara keluar dari penjara?" Pak Du menatapku, mengangguk puas, "Kamu nak bagus, sangat di luar dugaan." Kemudian mengeluarkan sebuah peta dari tubuhnya, ini adalah peta saluran pembuangan penjara, lebar saluran pembuangan. Benar-benar bisa memuat seseorang untuk merangkak keluar, terus merangkak keluar melalui saluran pembuangan ini, sekitar 5 kilometer kemudian. Akan sampai ke sungai terdekat, begitu sampai di sungai kamu bisa keluar dari tempat ini, aku melihatnya dan mengerutkan kening. Pintu masuk saluran pembuangan, sepertinya semuanya di luar penjara, ada pintu masuk paling besar di dapur. Aku mengukur, pipa itu bisa membuat orang merangkak keluar, aku sudah melakukan sesuatu pada pipa itu. Selama bisa menemukan kesempatan menyelinap ke dapur, kesempatan seperti apa, aku menatapnya dengan alis berkerut. Kesempatan untuk membuat penjara kacau. Selama terjadi kekacauan, menarik perhatian semua penjaga. "Kau bisa masuk dapur saat kacau," kata Dulau sambil menepuk pundakku, "asal kau bisa menciptakan kekacauan. Aku akan membawamu pergi." Aku merenung sejenak, perlahan mengangguk, aku akan menyelesaikannya. Kemudian berbalik pergi. Dulau melihat punggungku, senyum geli muncul di wajahnya. 3 hari kemudian saat makan malam, aku bersama anak buahku langsung menyerang bos penjara lain. Bos itu juga terkejut. Segera memanggil orang-orang di pihaknya untuk membantu. Kedua belah pihak saling baku hantam, suasana menjadi kacau balau. Para penjaga berdatangan untuk menegakkan ketertiban. Aku memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap ke dapur. Tiba di tempat yang telah dijanjikan dengan Dulau. Dia masuk membawa sebuah bungkusan. Aku melihat bungkusan di tangan Dulau tanpa berkata-kata, hanya ada sedikit keraguan di mataku. Dia dengan sigap membuka pintu masuk selokan yang tersembunyi. Dia membawaku melompat ke bawah. Setelah semua beres, dia mengembalikan penutup tersembunyi ke tempatnya semula. Selokan ini sebenarnya adalah pipa pembuangan air limbah. Berbagai macam air kotor dan tinja berkumpul di dalamnya. Baunya sangat menyengat. Aku merangkak tanpa suara secepat mungkin. Jarak 5 kilometer, berkali-kali ingin muntah. Namun aku berhasil menahannya. Akhirnya kami mendengar suara air mengalir di depan, kemudian muncul sedikit cahaya redup. Ternyata itu adalah pintu keluar selokan. Pintu keluar ini dilas dengan jeruji besi. Aku melihatnya dan mengerutkan kening. Bagaimana cara keluar dari sini? Aku sudah meminta orang di luar untuk menggergaji jeruji besi ini hampir selesai. Kau tinggal mendorongnya dengan kuat dari luar, maka akan terbuka. Aku memegang jeruji besi itu dengan kedua tangan dan mendorong sekuat tenaga.
Memang jeruji besi itu tidak kokoh. Beberapa buah patah sekaligus. Dan saat ini, Dulau sudah diam-diam berada di belakangku. Memegang sebilah belati, dia menusuk langsung ke jantungku. Aku tertusuk belati itu. Tak bisa menahan diri, aku jatuh ke dalam air kotor. Dulau tertawa dingin, misimu selesai. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkannya. Setelah berkata demikian, dia dengan bangga merangkak melewati dan mendorong jeruji besi yang tersisa. Tak lama kemudian, dia membuka sisa jeruji besi itu. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara, kerak, dari belakang. Sebelum dia sempat bereaksi, aku sudah menerkamnya. Menekan Dulau ke tanah, aku menusukkan sebilah belati ke lehernya. Dia langsung mengangkat tangan menangkis belati itu. Kemudian, dengan tangan yang lain, dia memegang leherku dari belakang. Anak muda, cukup cerdik ya. Ternyata berpura-pura mati. Namun semua kemampuanmu itu aku yang mengajarkannya. Beraninya kau melawanku? Tiba-tiba, tangan satunya lagi kuangkat. Segumpal bubuk beterbangan, menyebar ke segala arah, langsung masuk ke matanya. Dulau tak bisa menahan diri menutup matanya, secara naluriah ingin menggosoknya dengan tangan. Kesempatan ini kupergunakan untuk menusukkan belati ke perutnya. Dia mundur beberapa langkah, jatuh ke dalam saluran pembuangan, menatapku dengan tidak percaya. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Masih ingat hukum bertahan hidup pertama yang kau ajarkan padaku? Dulau tersenyum getir. Jika ada yang aneh, pasti ada alasannya. Aku mengangguk dengan tenang. Kita tidak punya urusan apapun, mengapa kau begitu baik membantuku? Tidak mungkin jika tidak ada motif tersembunyi. Dia menatapku dengan wajah pucat. Jadi sejak awal kau sudah melawanku. Aku tidak menyangka kau menggunakan hukum bertahan hidup yang aku ajarkan padaku. Tapi bagaimana kau tahu aku akan menyerangmu? Aku melihat tas di sampingnya. Kau pasti tahu semua orang di penjara sekarang takut padaku. Tidak ada yang aku tidak tahu tentang penjara. 2 minggu lalu kau menyuruh seseorang menyelundupkan pisau dan asam sulfat pekat. Wajah Dulau berubah. Apa buktinya? Aku terus memikirkan untuk apa kau membutuhkan asam sulfat pekat saat kau memegang tas ini. Dan melarikan diri bersamaku, aku kira-kira mengerti. Kau mungkin ingin membakar jenazahku dengan asam sulfat pekat ini. Menyamar menjadi diriku, lalu melarikan diri sepenuhnya. Terus terang, sejak awal kau membantuku. Sebenarnya hanya untuk persiapan melarikan diri sendiri. Aku berkata sambil melepas pakaian penjara, terlihat bahwa banyak daging babi tergantung di dalamnya. Menutupi beberapa titik vital di tubuh. Dulau tercengang. Tidak heran tusukan tadi. Terasa seperti menusuk daging. Jadi sama sekali tidak curiga. Kau benar-benar anak muda dengan kemampuan belajar yang kuat. Kau memang orang yang bisa mencapai hal besar. Aku mengaku kalah di tanganmu. Kata Dulau, darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya berjuang beberapa kali sebelum akhirnya tenang. Aku berdiri di samping, menatap lurus ke jenazahnya, tanpa melakukan apapun. Setelah beberapa saat, aku mengambil batang besi dari tanah, memindahkan tas Dulau ke depanku, lalu mengeluarkan sebotol kaca dari dalamnya. Aku membuka botol itu, bersiap menuangkannya ke jenazahnya. Dulau yang tadinya sudah mati, tiba-tiba melompat dan menerjangku. Ternyata dia hanya berpura-pura mati, ingin memancingku lalu membunuhku. Tapi aku sama sekali tidak mendekatinya. Sebaliknya, aku membakar tubuhnya dengan asam sulfat pekat, membuatnya akhirnya tidak tahan dan harus bertindak lebih awal. Aku langsung melemparkan botol kaca di tanganku ke Dulau. Dia kaget dan panik menghindar. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menerjangnya, langsung menusukkan batang besi di tanganku ke dadanya. Kemudian menekannya di sungai selama 5 atau 6 menit, sampai benar-benar tidak bergerak, barulah menyeret jenazahnya ke tepi sungai. Sebuah cahaya lampu melintas di kejauhan. Lampu sorot dari arah penjara menyala. Wajahku berubah. Sepertinya penjara sudah menemukan kita melarikan diri dan akan mengirim orang untuk mencari. Aku segera membalik jenazah Dulau. Melepas pakaian penjaranya dan memakainya, lalu mengenakan pakaian penjaraku pada tubuhnya. Setelah itu, mengeluarkan setengah botol asam sulfat pekat dan menuangkannya ke jenazah. Dengan cepat jenazah itu terkikis. Setelah selesai, aku mendorong jenazah itu kembali ke sungai. Arus sungai yang deras segera membawanya pergi. Aku tidak pergi. Aku melihat cahaya lampu yang mendekat dari kejauhan, mengambil tas itu, lalu berbalik kembali ke saluran pembuangan. Merayap kembali ke jalan semula, tak sampai 5 menit, beberapa mobil melaju kencang, tiba di lokasi saluran pembuangan ini. Melihat kondisi di luar, wajah mereka berubah, mereka benar-benar kabur lewat saluran pembuangan, pasti tidak jauh, masih di sekitar sini. Segera tambahkan personel, lakukan pencarian menyeluruh di sepanjang jalur sungai, waktu berlalu sedikit demi sedikit, bau busuk dari saluran pembuangan sangat menyengat. Aku menggertakkan gigi menahan semua ini, setelah seharian penuh, suara-suara itu perlahan menghilang. Sampai larut malam, aku baru merangkak keluar dari saluran pembuangan, lalu mencari sungai kecil di dekatnya untuk membersihkan diri. Naik ke darat, buka tas Dulau, di dalamnya ada pakaian, kenakan pakaian ini. Perasaan hangat membuatku menghela napas lega, rasanya seperti hidup kembali dari ambang kematian. Lalu aku berjalan keluar dari hutan menuju Pinceng. Akhirnya tiba di kota sebelum fajar, aku tidak berani lewat jalan utama, menyelinap ke Pinceng melalui jalan kecil dari desa terdekat. Memakai topi yang menutupi separuh wajahku saat berjalan di jalan, kulihat tidak ada yang memperhatikanku. Akhirnya aku lega. Di tas Dulau juga ada uang. Aku mengambil uang ini dan mencari warung sarapan, seperti orang biasa. Makan sarapan perlahan, tiba-tiba beberapa orang berseragam polisi datang dari kejauhan. Napasku terhenti. Secara naluriah aku ingin bangkit dan melarikan diri, tetapi akhirnya aku menahan diri. Anggota tim penegak hukum ini duduk di meja sebelah. Pemilik menyajikan sarapan, sambil tertawa berkata, "Kenapa Lauge pagi sekali? Masih mencari-cari?" Penegak hukum terkemuka Lauge melambaikan tangannya. "Jangan sebutkan lagi, tahanan yang kabur dari penjara belum ketemu." Seluruh tim penegak hukum kota tidak ada yang santai, kami bertiga belum tidur seharian semalam. Pemilik sambil menyajikan sarapan bertanya dengan penasaran.
Bukankah katanya kabur 2 orang? Yang muda ketemu tapi sudah meninggal. Yang tua dulunya residivis. Entah bersembunyi di mana sekarang. Aku mendengar itu, hatiku tergerak, ternyata tim penegak hukum mengira yang meninggal adalah aku. Jadi sekarang semua fokus mereka tertuju pada Dulau. Dengan begitu tekanan padaku sedikit berkurang, tapi situasi ini mungkin tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Anak itu masih begitu muda sudah meninggal. Sayang sekali, anak itu memperkosa dan membunuh. Kenapa harus disayangkan? Pengunjung lain di sebelah dengan benci memaki, tapi orang tuanya juga benar-benar malang. Berkali-kali mengurusinya, kecelakaan mobil sampai kehilangan nyawa. Keluarga yang tadinya baik-baik jadi hancur begini. Pengunjung lain di sebelah mencibir. Kasihan apanya? Orang tua anak itu untuk membatalkan kasus anak mereka. Mencuri laporan otopsi almarhum sebelumnya, hasilnya kalian lihat sendiri. Dapat balasan kan? Kata-kata selanjutnya, aku sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Saat ini di kepalaku hanya ada satu pikiran, yaitu orang tuaku mencuri laporan otopsi ratu sekolah. Dulau pernah menganalisis, orang tuaku pasti mendapatkan bukti sesuatu, jadi mereka dibungkam. Sekarang aku akhirnya mengerti bukti apa yang kudapatkan. Sepertinya laporan autopsi ini bermasalah. Setelah sarapan, aku bangkit dan pergi. Kemudian, di seberang kantor polisi, aku untuk sementara tinggal di sebuah hotel yang kondisinya lumayan baik. Di zaman ini, menginap di hotel belum memerlukan pemeriksaan identitas. Aku berhasil check-in. Menginap di seberang tim penegak hukum adalah taktik di bawah lampu terang. Tempat paling berbahaya seringkali adalah tempat raman. Dan ternyata, caraku benar. Sebagian besar anggota tim penegak hukum dikirim keluar untuk memblokir jalanan di sekitar Pinceng dan melakukan pemeriksaan di warnet dan losmen. Karena kekurangan personel. Hotel-hotel dengan standar yang lebih tinggi ini hanya mereka tanya-tanya sedikit. Aku beristirahat dengan tenang di hotel ini selama sehari. Setelah tidur, langit sudah gelap. Aku berjalan ke jendela untuk mengamati situasi di luar. Melihat tidak ada yang aneh, aku merasa lega. Aku menyalakan televisi dan menonton berita lokal Pinceng. Surat perintah penangkapan untuk buronan penjara Pinceng masih mencantumkan nama Dulau. Aku baru bisa bernapas lega. Artinya, pihak kepolisian belum menemukan identitas asli jenazah tersebut. Diperkirakan baru akan diketahui setelah autopsi. Teknologi di Pinceng tidak memadai, autopsi semacam ini harus dikirim ke ibu kota provinsi. Pergi dan kembali pasti memakan banyak waktu. Aku mengenakan topi dan meninggalkan hotel. Memanfaatkan kegelapan malam, aku tiba di luar sebuah hotel mewah. Hotel ini persis seperti tempat bunga kampus itu tewas mengenaskan. Aku menahan angin dingin, bersembunyi di sebuah gang kecil di luar, mengawasi keluar masuknya staf hotel. Sekitar pukul 10 malam, beberapa pelayan pulang kerja. Aku langsung mengenali salah satu pemuda di antara mereka, Zhao Dong. Dia adalah salah satu saksi yang memberatkan aku di pengadilan hari itu. Aku mengikutinya diam-diam. Zhao Dong berbelok di sebuah persimpangan dan pulang ke rumah. Aku mengikutinya tanpa suara. Sampai di tempat sepi, aku membungkuk, melesat maju, membekap mulutnya dan menekannya ke tanah. Belati terarah ke lehernya. Ujung pisau yang dingin menembus kulitnya. Dia segera berhenti meronta. Aku menekannya, berjalan bersamanya ke dalam hutan di samping. Mengikuti jalan tanah selama lebih dari setengah jam, kami tiba di sebuah pabrik bata tua. Sampai di sini, aku melepaskannya. Zhao Dong mengira aku lengah, segera melesat seperti kelinci. Aku meraih kerah bajunya, lalu dengan sigap menusukkan pisau ke pahanya. Dia mengeluarkan jeritan kesakitan. Aku mengarahkan belati ke lehernya. Jika kau ingin mati, panggil saja. Dia terkejut dan menatapku dengan ketakutan. Kakak, aku tidak punya uang. Aku menatapnya dengan dingin dan berkata, aku tidak butuh uang. Aku hanya punya beberapa pertanyaan untukmu. Siapa yang menyuruhmu memfitnah Chen Suewen? Dia tidak menjawab, hanya menatapku tajam. Mengerutkan kening, dia berkata dengan marah, siapa kau sebenarnya? Aku beritahu kau, ini bukan urusanmu. Kau tidak tahu seberapa besar kekuatan di balik masalah ini. Kalau tidak mau mati, cepat lepaskan aku. Wajahku dingin, bos di balik layar yang kau sebutkan itu siapa? Dia tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah dingin. Aku juga tidak tahu siapa bos di balik ini. Tetap sama seperti kataku, kalau mau hidup lepaskan aku. 177 kalau tidak, sebelum dia selesai bicara, aku akan menusukkan belati ini ke kakinya yang lain. 178 Zhao Dong menjerit kesakitan dan berusaha meronta. Aku kemudian mengarahkan belati ke kepalanya. 179 kalau kau berteriak lagi, aku akan menusuknya dari sini. Dia hampir buang air kecil ketakutan, segera menghentikan jeritannya dan tergagap. 180 kakak, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Seseorang memberiku 20.000 untuk memberatkan anak itu. Pikirkan saja, orang itu langsung menawarkan 20.000. 181 dengan jumlah sebesar itu pasti bos besar. Mendengar perkataannya aku mengerutkan kening. Siapa yang memberimu uang ini? 182 Zhao Dong tergagap enggan menjawab. Aku langsung menancapkan belati ke bahunya. Dia mengerang kesakitan dan segera berkata, 183 Wu Lihong. Dialah yang memberiku uang untuk menjadi saksi. Aku seketika tertegun. 184 Wu Lihong ini aku kenal. Dia temanku. Waktu sekolah dia bukan orang baik. 185 berpakaian sangat genit, sering bergaul dengan preman. Setelah lulus SMA dia tidak sekolah lagi. 186 sering keluar masuk bar dan klub malam. Terakhir kali reuni teman dia juga ikut. Dan saat itu dia datang bersama ratu sekolah. 187 mereka berdua tertawa senang. Sepertinya hubungan mereka cukup baik. Akibatnya, ratu sekolah meninggal di sampingku, dan Wu Lihong masih membeli saksi di belakangku. 188 melihat ini, kematian ratu sekolah, dia pasti tahu dalang di baliknya. Memikirkan ini, aku berkata dengan dingin. 189 di mana Wu Lihong sekarang? Dia bekerja di klub malam Marriott. Mungkin sedang bertugas sekarang. 190 aku mengangguk perlahan menatap Zhao Dong. Kau ingin mati atau hidup? Wajahnya pucat pasi.
191 Aku tentu saja ingin hidup. Kakak, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Beri aku kesempatan, ampuni aku. 192 Kalau begitu, teleponlah Wu Lihong. Katakan ada yang sedang menyelidiki kesaksian palsumu. Ajak dia keluar untuk membahas solusinya. 193 Jika kau berani menunjukkan kelemahan dan membuat Wu Lihong curiga, aku akan membunuhmu. Chao Dong gemetar dan mengangguk cepat. 194 Dia mengeluarkan ponselnya dan gemetar hendak menelepon. Aku menahan lengannya. Meneleponlah setelah kau tenang. 195 Setelah sekitar 10 menit, dia sudah cukup tenang dan menelepon. Kakak Hong, ada masalah. 196 Seseorang mencariku untuk menyelidiki kasus Chen Suewen. Mereka curiga aku memberikan kesaksian palsu. Mari kita bertemu untuk membahasnya. 197 Wu Lihong terdiam sejenak lalu berbisik. Besok siang, tempat biasa. Zhao Dong buru-buru berkata. 198 Sekarang tidak bisa. Aku benar-benar takut. Aku sedang menemani teman kakakku malam ini. Mana ada waktu untuk pergi. 199 Kau tidak perlu takut. Chen Suewen 2 hari lalu melarikan diri dari penjara dan dibunuh. Meskipun ada yang menyelidiki masalah ini. 200 orangnya sudah mati. Takut apa lagi? Kau tetap pada ceritamu. Bos di belakangku bisa jika tidak, sebelum dia selesai bicara, aku kembali menyerangnya dan menusukkan belati ke kaki satunya lagi. Zhao Dong menjerit kesakitan dan berusaha meronta. Kemudian aku mengarahkan belati ke kepalanya. Jika kau berteriak lagi, aku akan menusuk dari sini. Dia hampir ketakutan buang air kecil, segera berhenti menjerit dan berkata dengan gemetar. Kakak, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Seseorang memberiku 20.000 untuk memberatkan anak itu. Pikirkan, hanya dengan 20.000 saja. Orang sebesar itu pasti pengusaha kaya. Mendengar perkataannya, aku mengerutkan kening. Lalu siapa yang memberimu uang ini? Zhao Dong tergagap tidak mau menjawab. Aku langsung menusukkan belati ke bahunya. Dia menjerit kesakitan dan segera berkata. Wu Lihong, dialah yang memberiku uang untuk menjadi saksi. Aku seketika terpaku. Wu Lihong ini ku kenal. Dia temanku sekelas. Saat sekolah dia memang bukan orang baik. Berpenampilan sangat menggoda, sering bergaul dengan preman. Setelah lulus SMA dia tidak melanjutkan sekolah. Sering keluar masuk bar dan klub malam. Terakhir kali acara reuni teman, dia juga ikut. Dan saat itu dia datang bersama ratu sekolah. Mereka berdua tertawa dan mengobrol, tampaknya hubungan mereka cukup baik. Tanpa diduga, gadis tercantik itu tewas di sisiku. Wu Lihong malah menyuap saksi di belakang layar. Melihat ini, kematian gadis tercantik itu, dia pasti tahu seluk-beluknya. Memikirkan hal ini, aku berkata dengan dingin. Di mana Wu Lihong sekarang? Dia bekerja di klub hiburan Marriott. Kemungkinan besar sedang bertugas sekarang. Aku mengangguk perlahan, menatap Zhao Dong. Kau ingin mati atau hidup? Wajahnya pucat pasi. Tentu saja aku ingin hidup, kakak. Aku sudah memberitahumu semua yang kutahu. Beri aku kesempatan, maafkan aku. Kalau begitu, telepon Wu Lihong. Katakan padanya seseorang sedang menyelidiki kesaksian palsumu. Ajak dia bertemu untuk membahas solusinya. Jika kau berani menunjukkan celah dan membuat Wu Lihong curiga, aku akan membunuhmu seketika. Zhao Dong gemetar dan buru-buru mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan gemetar saat hendak menelepon. Aku menahan lengannya. Teleponlah setelah kau tenang. Setelah sekitar 10 menit, dia cukup tenang dan menelepon. Kakak Merah, ada masalah. Seseorang mencariku untuk menyelidiki masalah Chen Suewen. Mereka curiga aku memberikan kesaksian palsu. Mari kita bertemu untuk membahasnya. Wu Lihong terdiam sejenak lalu berbisik pelanggan di tempat biasa besok siang. Zhao Dong buru-buru berkata. Sekarang tidak bisa, aku sungguh sedikit takut. Ibu mertuaku malam ini menemani teman kakakku, mana punya waktu ke sana. Kau juga jangan takut. Chen Suewen 2 hari lalu melarikan diri dari penjara, lalu dibunuh orang. Kalaupun ada yang menyelidiki masalah ini. Orang itu sudah mati, takut apa lagi? Kau tetap teguh pada perkataanmu semula. Bos di belakangku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Zhao Dong menatapku. Kakak, kau juga dengar, dia tidak mau keluar malam ini. Aku mengerutkan kening, jika Wu Lihong tidak keluar, kita tidak bisa melanjutkan penyelidikan. Kita harus menunggu 1 hari lagi. Tapi dalam situasi sekarang, menunggu sehari lagi berarti 1 hari lebih berbahaya. Aku merenung sejenak, lalu menghela napas. Kalau begitu, kita bertemu besok. Aku bertanya dengan hati-hati. Zhao Dong dengan jujur menceritakan semua detailnya. Kemudian aku mengikatnya dengan kuat dan menyeretnya keluar ruang bawah tanah yang terbengkalai. Sebelum aku menyelesaikan semuanya. Kau harus tinggal di ruang bawah tanah ini. Aku peringatkan dulu, jika terjadi sesuatu padamu dan aku tidak bisa kembali menyelamatkanmu. Kau akan mati kelaparan. Jadi, aku memberimu 1 kesempatan lagi, pikirkan baik-baik apakah ada yang belum kau jelaskan padaku. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan, dia segera menceritakan beberapa detail lagi. Wajahku dingin. Untungnya aku berhasil memancingnya lagi di akhir. Kalau tidak, besok belum tentu bisa bertemu orang itu. Pagi berikutnya, setelah sarapan. Aku membeli koran, Pingcheng Daily. Di sana terpampang surat perintah penangkapan yang masih atas nama Dulau. Artinya identitasnya sementara waktu belum terdeteksi. Situasi ini membuatku sedikit lega. Setidaknya tindakan sejauh ini tidak ada masalah. Tempat yang Wu Lihong sebutkan kepada Zhao Dong adalah sebuah warnet di Pingcheng. Aku memakai topi dan menyelinap masuk dengan diam-diam. Aku menuju ke bagian terdalam warnet, di sana ada sebuah bilik kecil. Aku berjalan ke depan bilik, mengintip dari celah pintu bilik, dan melihat seorang gadis bertubuh ramping duduk di dalam. Aku langsung tahu itu adalah Wu Lihong. Melihat punggung yang familiar ini, selain rasa haru, lebih banyak rasa marah yang muncul di hatiku. Wanita inilah yang membuatku di penjara, dan membuat orang tuaku tewas mengenaskan. Aku mengamati sekeliling dulu, memastikan tidak ada orang di sekitar yang memperhatikan diriku, baru kemudian aku menyelinap masuk dengan diam-diam. Dia masih bermain game, sama sekali tidak menyadari ada seseorang mendekat dari belakang.
Aku melangkah mendekatinya sedikit demi sedikit. Tepat saat aku hendak bergerak untuk mengendalikannya, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu. Kakak Hong, telepon. Wu Lihong menoleh dan melihatku berdiri di belakangnya. Dia terkejut. Kau mau apa? Bilik ini tidak boleh dimasuki orang luar. Setelah berkata begitu, dia langsung keluar dari bilik. Aku ragu sejenak, namun tetap keluar dengan patuh. Wu Lihong berjalan ke meja kasir untuk menerima telepon. Karena suara di warnet sangat keras, dia hanya bisa menutup telinga dan berbicara dengan suara keras. Apa katamu? Ponselku tidak ada sinyal, tidak bisa menerima. Apa katamu? Siapa yang tidak mati? Aku bersembunyi di balik meja kasir. Awalnya berencana menunggu dia menutup telepon dan mencari cara membawanya keluar. Tetapi ketika mendengar kalimat terakhir, wajahku tiba-tiba berubah. Pada saat itu, Wu Lihong juga tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Akhirnya, dia menemukan aku yang bersembunyi di balik meja kasir. Seluruh tubuhnya membeku. Aku tidak ragu sedikit pun, berbalik dan berlari, langsung melarikan diri dari warnet. Di belakang terdengar jeritan ketakutan Wu Lihong, aku berlari keluar dari warnet dengan panik, menyusuri jalan kecil sambil berlari sekuat tenaga. Aku berhenti ketika dadaku hampir meledak, melihat sekeliling, aku sudah berlari ke daerah tandus. Setelah beberapa kali menarik napas panjang untuk memulihkan ketenangan, aku mulai menganalisis situasi saat ini. Tatapan Wu Lihong padaku tadi cukup untuk membuktikan bahwa laporan identitas Dulau telah keluar, identitasku sekarang terungkap, dan akan sulit untuk membalas dendam. Saat ini hanya ada dua pilihan. Pertama adalah tetap dipinceng untuk melanjutkan balas dendam, tetapi dengan situasi saat ini. Diperkirakan aku akan tertangkap dalam 3 hari. Yang kedua adalah melarikan diri dari pinceng dan pergi jauh, ini akan memberiku harapan untuk bertahan hidup. Aku memilih jalur pertama tanpa ragu. Jika ingin membalas dendam, aku harus menemukan dalang di balik layar, dan untuk menemukannya, aku harus menangkap Wu Lihong. Kunci masalahnya tetap pada Wu Lihong. Sekarang tim penegak hukum pinceng mungkin sedang mencariku di mana-mana. Dalam situasi seperti ini jika aku muncul, itu akan sangat berbahaya. Sekarang bagi Wu Lihong, tempat raman pasti warnet itu. Bagaimanapun, pacarnya memiliki lebih dari selusin anak buah yang menjaga warnet itu, dan ada hampir 100 orang di warnet itu, siapapun tidak akan berani menyerangnya di sana. Menjelang senja, aku memasuki desa terdekat, di tali jemuran sebuah rumah. Aku mencuri beberapa potong pakaian untuk berganti, lalu menyusuri jalan kecil menuju pinceng. Setelah memasuki kota, aku melihat mobil patroli di jalanan semakin banyak. Tampaknya tim penegak hukum sudah mengetahui identitasku. Aku mencari salon untuk mencuci rambut, dan mengumpulkan beberapa serpihan rambut. Kemudian di tempat yang sepi, aku menempelkan serpihan rambut itu di wajahku, membentuk janggut. Meskipun terlihat palsu, di tempat gelap sulit dibedakan, ditambah lagi aku mengenakan pakaian pria paruhbaya. Aku terlihat seperti pria paruhbaya. Setelah menyamar, aku datang ke dekat warnet Hifei, masuk ke warnet dan berjalan-jalan untuk mengintai. Aku melihat Wu Lihong masih duduk di ruang pribadi itu. Setelah memastikan lokasinya, aku merasa lega, lalu keluar dari warnet dan pergi ke gang belakang yang sepi. Mengeluarkan ponsel lama Zhao Dong, aku menelepon nomor kepala bagian kesiswaan sekolah menengahku dari ingatan. Setelah telepon tersambung, aku merendahkan suaraku dan berkata, "Tuan Wang kan?" Di seberang terdengar kejutan, "Ya." "Anda siapa? Kenapa Anda tidak mengenali suara saya? Beberapa hari yang lalu Anda datang ke kantor untuk rapat. Saya bilang apa pada Anda?" Tuan Wang terkejut sejenak, lalu buru-buru berkata, "Pak Ho, maaf, saya tadi melamun. Ada apa yang bisa saya bantu? Ada apa? Bagaimana Anda menjadi kepala bagian kesiswaan? Tahukah Anda, warnet bawah tanah di Shinjieko bermasalah hari ini? Ada buronan pembunuh yang melarikan diri ke sana. Saya pernah mendengarnya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan kita, kan? Tidak ada hubungannya? Kalau begitu tahukah Anda berapa banyak siswa Anda yang bolos dan pergi ke warnet ini? Masih saja online di sini. Kalau terjadi sesuatu, kau yang tanggung." Suaranya berubah karena takut. "Kepala Hou, jangan marah. Saya akan segera membawa orang untuk menangkap para siswa ini." Kurang dari 20 menit kemudian, beberapa kelompok orang tiba di luar kafe internet dan masuk untuk menangkap siswa mereka masing-masing. Melihat itu, saya menyelinap masuk bersama kerumunan. Kemudian kafe internet menjadi benar-benar kacau. Wu Lihong bersembunyi di balik pintu mengamati situasi di luar, sama sekali tidak menyadari ada orang yang mendekat. Saya menggenggam pisau tulang di tangan, mendekatinya tanpa suara. Satu tangan menutup mulutnya. Tangan lainnya menempelkan pisau tulang ke lehernya yang seputih salju. "Jangan bersuara, kalau tidak aku akan membunuhmu." Kemudian saya menariknya dan diam-diam keluar dari pintu belakang. Saya membawanya menyusuri jalan gelap sampai kami tiba di pabrik bata terbengkalai sebelumnya. Saya membantingnya ke tanah, berkata dengan suara berat, "Kau tahu siapa aku?" Wu Lihong perlahan duduk tegak, tersenyum getir. "Kita sudah berteman sekelas selama 5 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa kau? 5 tahun berteman sekelas, kau memperlakukanku seperti ini, menyuap saksi untuk menjebakku ke penjara. Apa salahku padamu? Kau benar-benar berpikir aku punya kemampuan sebesar ini untuk menjebakmu? 7 saksi, masing-masing 20.000, jadi 140.000, ditambah banyak orang yang harus disuap, total setidaknya 700-800.000. Jika aku punya uang sebanyak itu, menurutmu aku perlu keluar bekerja sebagai PSK? Aku perlu tinggal di kafe internet kumuh itu?" Saya mengerutkan kening. "Kalau begitu siapa yang menjebakku?" Wu Lihong menghela napas. "Aku menyarankanmu untuk tidak bertanya lagi. Bahkan jika kau tahu siapa yang mencelakaimu, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Kau akhirnya berhasil kabur, sebaiknya kau melarikan diri ke tempat lain dan hidup dengan baik." Saya tertawa dingin. "Menurutmu apakah aku masih peduli dengan hidup ini sekarang?" Wu Lihong menatapku dalam-dalam. "Karena kau berkata begitu. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu, kau juga mengenal orang yang menjebakmu." Saya terkejut mendengarnya. "Aku tidak mengenal orang sekaya itu. Dia adalah You Hao dari kelas kita, ayahnya adalah seorang pengusaha terkenal di Pinceng."
Saya tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Yo Hao adalah teman sekelasku di SMA, orang ini tidak punya otak. Tapi karena keluarganya sangat kaya, dia bertindak sewenang-wenang di sekolah. Aku tidak punya dendam dengannya, mengapa dia menjebakku? Dia tidak sengaja menjebakmu, hanya saja semuanya kebetulan. Saya mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apakah kau ingat malam itu? Kau mabuk dan menyatakan cinta pada gadis tercantik di sekolah? Wajahku sedikit malu, hal ini juga sangat memalukan untuk dibicarakan. Sebenarnya gadis tercantik itu sudah lama bersama Yo Hao, dia punya rumah di luar sekolah. Gadis tercantik itu mengurus izin tinggal di luar dan selalu tinggal bersamanya. Kata-kata ini menyakitiku, aku tidak menyangka bahwa wanita pujaan hatiku yang kukagumi selama 3 tahun ternyata sudah tidur dengan orang lain. Setelah pesta reuni malam itu, si bunga kampusnya pergi menemui Yo Hao. Malam itu dia sedang menjamu beberapa teman dari luar kota. Setelah membawa si bunga kampusnya ke hotel dan secara tidak sengaja membuatnya mati, aku seketika tercengang. Aku tidak pernah menyangka si bunga kampusnya mati seperti ini. Bukankah si bunga kampusnya pacar Yo Hao? Wu Lihong tertawa. Pacar apanya? Wanita seperti dia, Yo Hao sudah tidak tahu berapa banyak yang sudah dia mainkan. Teman-teman yang dia jamu itu semuanya adalah anak orang kaya dari kota. Malam itu, orang-orang ini mengeluarkan harga tinggi. Si bunga kampus yang kamu suka itu dengan sukarela menemaninya. Aku melangkah mundur. Kata-kata ini membuatku merasa pandangan duniaku hancur. Aku tidak menyangka si bunga kampusnya yang biasanya begitu murni, ternyata orangnya seperti ini di belakang. Setelah beberapa saat, aku baru sadar. Lalu bagaimana denganku? Seseorang hilang, ini masalah besar. Harus ada yang bertanggung jawab. Mereka hanya ingin mencari kambing hitam untuk disalahkan. Kebetulan malam itu kamu menyatakan cinta pada si bunga kampusnya. Mereka memilihmu dan membuat adegan pembunuhan karena ditolak. Mereka membawamu yang mabuk ke hotel. Menyuap para saksi dan membuat kasus salah ini. Lalu bagaimana dengan orang tuaku? Apa yang terjadi pada mereka? Mendengar ini, tubuh Wu Lihong sedikit bergetar, matanya sedikit memerah. Mereka mendapatkan laporan otopsi pertama. Ingin pergi ke ibu kota provinsi untuk mengajukan banding dan membatalkan kasusmu. Yo Hao takut masalahnya terbongkar. Jadi dia mengutus orang untuk membuat kecelakaan mobil dan membunuh mereka. Mendengar berita ini, aku seperti dihantam keras. Aku mengepalkan tangan dan air mata mengalir deras. Kemudian aku menahan amarahku dan berkata dengan berat. Apa maksud laporan otopsi pertama? Setelah si bunga kampusnya meninggal, dia dibawa untuk otopsi pertama. Laporan menunjukkan ada cairan tubuh dari 3 pria yang berbeda di dalam tubuhnya. Dan tidak ada kamu di dalamnya. Setelah itu, mereka buru-buru mengeluarkan uang untuk menyewa seseorang, memalsukan laporan kedua yang hanya ada namamu. Mataku terbelalak. Akhirnya aku tahu mengapa Yo Hao begitu terburu-buru. Laporan otopsi pertama adalah bukti kuat yang bisa membatalkan kasus. Tidak hanya itu, dia juga menyuap beberapa orang untuk mengumumkan ke publik, mengatakan bahwa mereka mencuri laporan otopsi sehingga mengaburkan fakta. Aku memukul dinding batu di sampingku. Aku sangat marah sampai tubuhku gemetar. Yo Hao, aku tidak akan pernah melepaskannya. Wu Lihong berkata dengan lembut. Aku tetap menasihatimu. Dia tidak mudah dihadapi. Segera tinggalkan Pinceng dan hiduplah dengan baik. Aku bahkan tidak peduli dengan hidupku. Menurutmu aku takut padanya? Aku tahu kamu tidak takut mati. Tapi masalahnya, sejak berita kamu melarikan diri dari penjara dan tidak mati tersebar, ayahnya sudah menugaskan 8 pengawal untuknya. Meskipun kamu mengorbankan hidupmu, kamu mungkin tidak bisa mendekatinya. Aku menarik napas dalam-dalam. Sepertinya membunuh Yo Hao harus direncanakan dengan perlahan. Beritahu aku situasinya dengan jujur. Mungkin aku akan mengampuni hidupmu. Wu Lihong menghela napas panjang. Dia menceritakan semua yang dia ketahui, kata demi kata. Lalu aku mengikatnya dengan kuat. Dan melemparkannya ke dalam lubang ubi jalar tempat Xiao Dong berada. Malam itu, di diskotik Pinceng. Sesuai dengan situasi yang dikatakan Wu Lihong. Saya memperhatikan seorang gadis baru di sini akhir-akhir ini. Setiap malam dia menghabiskan banyak uang di sini, jadi saya ingin menemukannya. Cara terbaik adalah berjaga di depan klub. Setelah menyamar, saya mengenakan topi yang menutupi separuh wajah saya dan membawa keranjang bunga untuk dijual di depan klub. Menjelang tengah malam, sekelompok orang keluar dari dalam. Saya langsung mengenali Yo Hao sebagai orang yang terdepan. Di sebelahnya ada beberapa pria bertubuh besar, sepertinya pengawal-pengawalnya. Saat Yo Hao keluar, para penjual bunga di sebelahnya segera mengerumuninya. Tuan, mau beli bunga? Saya juga mengambil kesempatan untuk mendekat. Saya pura-pura menyerahkan keranjang bunga ke depan Yo Hao. Lalu, tanpa pertahanannya, tiba-tiba mengeluarkan pisau pengupas tulang dari keranjang bunga. Saya menusuk lehernya. Kali ini saya berniat memutus arteri utamanya, tetapi pada saat itulah, Yo Hao tiba-tiba membuka mulutnya dan muntah. Lehernya bergoyang sedikit, dan pisau pengupas tulang hanya menggores lehernya. Arteri vitalnya tidak terputus. Saya juga tidak menyangka dia begitu beruntung. Menggertakkan gigi, saya menyerangnya dengan sengit. Saya menusuk lehernya lagi. Dia buru-buru meraih lengan saya dengan kedua tangannya. Saya menekannya dengan sekuat tenaga. Tetapi dia juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencengkeram tangan saya agar tidak terlepas. Tepat pada saat itu, seorang pria dari belakang menyerbu, menendang saya. Sebuah kekuatan besar melemparkan saya terbang. Saya jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Tanpa ragu, saya berbalik dan lari. Dua pria di belakang meraung dan mengejar saya. Saya seperti anjing liar yang melarikan diri, berlari sekuat tenaga. Saya tidak tahu berapa lama saya berlari. Ketika saya melihat tidak ada gerakan di belakang, saya mengertakkan gigi dan berlari beberapa kilometer lagi dengan putus asa. Saya berhenti setelah benar-benar kehabisan tenaga. Sambil terengah-engah, saya masuk ke hutan terdekat untuk bersembunyi. Setelah beristirahat beberapa menit, saya diam-diam bergegas kembali ke kota dari arah lain. Tidak lama setelah saya pergi,
Banyak lampu mobil berkedip. Tim penegak hukum datang dengan personel dalam jumlah besar dan mulai mencari di sekitar. Dalam perjalanan kembali ke kota, saya menemukan tempat lain. Saya mencuri beberapa pakaian untuk berganti, lalu pergi ke rumah duka untuk bersembunyi semalam lagi. Saya tahu waktu saya tidak banyak lagi. Jika saya tidak bisa membunuh Yao Hao untuk membalas dendam, maka kemungkinan besar saya tidak akan memiliki kesempatan lain untuk membalas dendam. Keesokan harinya, saya membeli beberapa barang yang dibutuhkan. Saat senja tiba, saya tiba di pabrik bata terbengkalai. Area dekat gudang ubi masih seperti semula, menandakan tempat itu belum ditemukan. Wu Lihong melihat saya, kilatan kejutan muncul di matanya. Saya menariknya keluar dari gudang ubi. Saya melepas selotip dari mulutnya. Dia buru-buru berkata, "Apakah kamu membunuh Yao Hao?" Saya menggelengkan kepala dan berkata dengan berat, "Tadi malam saya gagal. Beritahu saya di mana dia mungkin bersembunyi. Malam ini, saya harus berhasil bagaimanapun caranya." Wu Lihong melebarkan matanya. "Kamu akan pergi ke tempatnya untuk mencarinya? Tahukah kamu berapa banyak pengawal yang dimiliki Yao Hao? Mencari dia seperti ini, apa bedanya dengan mencari mati?" Wajahku dingin, aku kehabisan waktu, tim penegak hukum khusus dari ibu kota sudah datang. 327 kalau malam ini aku tidak membunuhnya, aku akan mati, jadi aku hanya punya satu kesempatan ini. Wu Lihong menghela napas. 328 Yao Hao punya banyak rumah, aku tidak tahu di mana dia akan bersembunyi malam ini, berikan aku pagarku. 329 aku akan bantu kamu mencarinya. Wu Lihong membuka pagar yang kuberikan padanya, lalu melihat beberapa pesan, wajahnya berubah drastis. 330 terjadi masalah, dia menangkap sahabatmu Li Eryong. Aku memegang pagar dan berpikir sejenak. 331 akhirnya aku menelepon nomor Yao Hao. Dari sana terdengar suara angkuhnya, kukira aku tidak bisa menghubungimu. 332 ini masalah antara kamu dan aku, tidak ada hubungannya dengan Li Eryong. Lepaskan dia. Kata-katamu tidak ada artinya. 333 kalau bukan karena sahabatmu ini, kurasa sulit bagiku untuk berbicara denganmu. Lepaskan dia, apa aku masih bisa menemukanmu? 334 aku mengertakkan gigi. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin menjadi warga negara yang baik. 335 bekerja sama dengan tim penegak hukum. Selama kamu menyerahkan diri dengan patuh dan menerima hukuman hukum. Aku mengerutkan kening. 336 begitu jatuh ke tangan tim penegak hukum. Selanjutnya pasti akan menghadapi hukuman mati. Aku berpikir sejenak dan berkata dengan serius. 337 kamu pikir kalau aku menyerahkan diri, kamu bisa lolos begitu saja? Sejujurnya kukatakan padamu. 338 salinan laporan pengujian rumah yang diambil ayahku masih ada cadangannya. Cadangan ini sekarang ada di tanganku. Tidak masalah kamu menyuruhku menyerahkan diri. 339 kata-kata ini membuat Yao Hao terdiam seketika. Setelah beberapa saat dia mencibir, kamu mau menipuku? 340 jika kamu punya cadangan, kenapa kamu masih perlu membunuhku? Bukankah kamu sudah melaporkanku? Karena kamu tidak percaya. Mari kita tidak berbasa-basi. 341 aku tidak bisa menyelamatkan Li Eryong, tapi cadangan ini cukup bagimu untuk mati bersama mereka. Setelah berkata demikian, aku langsung menutup telepon. 342 tidak lama kemudian, dering telepon berdering lagi. Dari sana terdengar suara Yao Hao yang sangat marah. Dasar Chen, apa yang sebenarnya kamu inginkan? 343 aku berkata dengan dingin. Aku ingin hidup. Dia terkejut. 344 apa maksudmu? Aku ingin kamu membantuku membersihkan nama baikku. Aku ingin tetap hidup. 345 aku juga menginginkan sejumlah besar uang. Yao Hao terdiam sejenak, ternyata hanya ini permintaannya. 346 jika kamu punya ketulusan. Bagaimana kalau kita bertemu dan berbicara baik-baik? 347 di samping, Wu Lihong segera menggelengkan kepala padaku, memberi syarat agar aku tidak mendengarkan Yao Hao. Aku mengangguk seolah tidak mendengar. 348 Yao Hao dengan bersemangat memberitahuku lokasinya, lalu menutup telepon. Wu Lihong buru-buru bertanya. 349 kamu gila? Kamu tahu berapa banyak orang di sekitarnya? Pergi menemuinya berarti mencari jalan kematian. 350 aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Malam ini aku tidak bisa membunuhnya, aku akan mati. Jadi aku hanya punya satu kesempatan ini. Wu Lihong menghela napas. Yao Hao punya banyak rumah. Aku juga tidak tahu dia malam ini akan bersembunyi di mana. Berikan aku ponselku. Aku akan membantumu mencarinya. Wu Lihong membuka ponsel yang kuberikan padanya, lalu melihat beberapa pesan, wajahnya berubah drastis. Terjadi sesuatu. Dia menangkap sahabatmu Li Eryong. Aku memegang ponselku dan berpikir sejenak. Akhirnya tetap saja menelepon nomor Yao Hao. Dari sana terdengar suaranya yang angkuh, kukira aku tidak bisa menghubungimu. Ini masalah antara kau dan aku, tidak ada hubungannya dengan Li Eryong. Lepaskan dia. Ucapanmu ini terdengar tidak berarti. Kalau bukan karena sahabatmu itu, aku rasa sulit bagiku untuk berbicara denganmu. Lepaskan dia, apakah aku masih bisa menemukanmu? Aku mengertakkan gigi. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Aku hanya ingin menjadi warga negara yang baik. Bekerja sama dengan tim penegak hukum. Selama kau menyerah diri dengan patuh, menerima hukuman hukum. Alisku berkerut dalam. Begitu jatuh ke tangan tim penegak hukum, maka selanjutnya pasti akan menghadapi hukuman mati. Aku berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara berat. Apakah kau benar-benar berpikir jika aku menyerah diri, kau bisa lolos begitu saja? Sejujurnya kukatakan padamu. Salinan laporan pemeriksaan rumah tangga yang diambil ayahku masih ada cadangannya. Cadangan ini sekarang ada di tanganku. Kau menyuruhku menyerah diri tidak masalah. Ucapan itu membuat Yao Hao terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia mencibir, kau ingin menipu aku. Jika kau benar-benar punya salinan cadangan, kau tidak perlu datang untuk membunuhku. Bukankah sudah melaporkanku sejak lama? Karena kau tidak percaya, maka kita tidak akan buang-buang kata. Aku tidak bisa menyelamatkan Li Eryong, tetapi cadangan ini cukup bagimu untuk menemani mereka ke alam baka. Setelah selesai, aku langsung menutup telepon. Tidak lama kemudian, dering telepon kembali berbunyi.
Suara Yao Hao yang marah terdengar dari seberang. Hei Chen, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku berkata dengan dingin, aku ingin hidup. Dia tertegun sejenak. Apa maksudmu? Aku ingin kau membantuku membersihkan namaku. Aku ingin tetap hidup. Aku juga butuh banyak uang. Yao Hao terdiam sejenak. Ternyata hanya ini permintaannya. Jika kau benar-benar serius, bagaimana kalau kita bertemu dan berbicara baik-baik? Wu Lihong di sampingku segera menggelengkan kepala, menyuruhku untuk tidak mendengarkan Yao Hao. Aku berpura-pura tidak sadar dan setuju. Yao Hao dengan bersemangat memberitahuku lokasinya, lalu menutup telepon. Wu Lihong buru-buru berkata, "Kau gila, kau tahu berapa banyak orang di sekitarnya? Pergi menemuinya sama saja dengan mencari mati." Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya punya kesempatan ini. Dan aku juga tidak bisa membiarkan Li Eryong mengalami kecelakaan. Lalu kamu menjebak dirimu sendiri, kamu sama sekali tidak punya laporan pemeriksaan. Setelah sampai di tempat Yao Hao, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu lihat siapa yang lebih beruntung." Setelah itu aku menutup mulut Wu Lihong lagi, dan menatapnya dalam-dalam. Akhirnya aku sedikit mengendurkan tali di tangannya. "Kamu hanya perlu berusaha sekuat tenaga. Mungkin kamu bisa terlepas dalam beberapa jam. Nanti teleponlah untuk minta tolong." Setelah selesai aku memasukkannya ke dalam lubang ubi jalar. Kembali ke kota, aku membeli jaket kulit di sebuah toko pakaian. Kemudian aku pergi ke pasar membeli 2 jerigen minyak, 2 botol minuman keras, sekantong kapur, kacamata berbingkai besar, dan selembar kulit sapi. Saat membeli barang, aku juga mengambil 2 pisau tulang. Setelah semua barang siap, aku datang ke tempat terpencil di pinggir kota dan mulai mempersiapkan perlengkapan malam ini. Aku menuangkan 2 botol minuman keras itu. Aku menuangkan 2 jerigen minyak ke dalamnya, lalu memasukkan 2 pisau tulang itu juga. Aku membungkus tubuhku dengan kulit sapi. Membuat pelindung sederhana, lalu memakai pakaian, dan mengenakan jaket kulit di luar. Lalu aku menuangkan sekantong kapur ke dalam kantong plastik. Aku memakainya di kaos kaki dan memasukkannya ke dalam sepatu, sekaligus menyebarkan banyak kapur di lengan baju dan celana. Terakhir aku mengambil sepotong kain putih untuk melilit kedua tanganku. Setelah semuanya siap, aku membawa perlengkapan ini menuju Villa Yao Hao. Di luar sebuah villa mandiri di pinggiran kota Siping. Aku berjalan perlahan ke depan, Yao Hao mengenaliku seketika dan segera memberi isyarat kepada anak buahnya. Satpam itu mengerti, mengeluarkan ponselnya, menelepon beberapa satpam lain, dan memberi isyarat agar mereka menghalangi jalan kembali agar aku tidak bisa melarikan diri lagi. Aku berjalan ke tengah halaman, tiba-tiba berhenti, mendongak ke arah lantai 2 dan berteriak, "Yao Hao, keluar!" Dia mengerutkan kening, berjalan ke balkon, "Teman sekelas lama, akhirnya kamu datang. Di luar sangat dingin, masuklah untuk mengobrol." Wajahku dingin, aku berkata dengan sungguh-sungguh, "Di mana Ryong? Lepaskan dia dulu." "Kenapa terburu-buru? Naiklah dulu untuk menegosiasikan harganya, nanti aku akan mengirim mobil untuk mengantar kalian kembali." "Lepaskan dia, kalau tidak aku akan kabur sekarang. Jika kamu pikir bisa menangkapku, silakan coba." Yao Hao memandangku yang berdiri di tengah halaman, mengerutkan kening, berpikir sejenak lalu memberi isyarat kepada bawahannya. Li Eryong didorong ke tengah halaman, ada banyak darah di tubuhnya, kelihatannya dia menderita saat dibawa ke sini. Dia berlari ke arahku saat melihatku, dan menangis dengan keras, "Sialan, kamu belum mati." Aku melihat kakakku yang bersemangat ini. Aku juga sangat tersentuh di hati. "Maafkan aku karena membuatmu menderita, kamu pergi duluan. Aku akan menyelesaikan masalah di sini." Dia meraih bajuku dan berteriak, "Apakah aku orang yang takut mati?" Mataku sedikit memerah memandangnya. "Kamu masih punya ayah dan ibu, tidak seperti aku. Hidup dengan baik di luar. Setidaknya harus ada satu orang yang tersisa untuk saya taburi kertas abu dan berdoa." Setelah berbicara, saya mendorong Li Eryong menjauh dengan kasar. Beberapa pengawal bergegas dari sekeliling dan menahan bahu saya. Saya berjalan dengan tenang ke dalam villa di bawah kepungan mereka. Yao Hao bersukacita melihat saya memasuki aula dan segera memerintahkan bawahannya untuk mengunci pintu. Kemudian dia berlari turun dengan gembira dari lantai atas dan tertawa melihat saya. "Teman sekelas lama, akhirnya kita bisa bicara tatap muka. Apakah kamu sudah membawa apa yang saya minta?" Saya melihatnya dengan wajah tenang. "Apakah kamu pikir saya bodoh? Bagaimana saya bisa membawa barang seperti itu secara langsung?" Dia murka. "Apa permainan yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu pikir aku benar-benar takut pada apa yang kamu sebut bukti? Selama kamu mati, kasus ini akan selesai." Pada saat ini, beberapa pengawal di belakang menyerbu. Mereka mengendalikan saya dan mulai menggeledah tubuh saya. 2 kotak kertas yang saya pegang juga dibawa ke samping. Mereka membuka kotak kertas dan melihat isinya adalah minuman keras. Pengawal terkejut. "Apa ini?" Saya meliriknya. "Kamu tidak kenal minuman keras?" Yao Hao juga terkejut. "Mengapa kamu tidak membawa apa yang saya minta? Apa artinya membawa 2 botol minuman keras? Apakah kamu ingin memberiku hadiah?" Saya mengamati sekeliling sambil diam-diam menghitung jumlah orang di dalam ruangan dan lingkungan di dalam ruangan. Saya sedang memikirkan cara untuk menghadapinya. Saat saya siap untuk menyerang, tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Beberapa orang masuk dari luar. Yang memimpin adalah seorang pria gemuk perut buncit. Ternyata ayah Yao Hao, Yao Wancheng. Yao Hao terkejut. "Ayah, mengapa kamu datang?" Yao Wancheng menatapnya. "Jika aku tidak datang, siapa yang akan membereskan kekacauan ini untukmu malam ini? Karena kamu memutuskan untuk membunuh anak ini, maka kamu harus memusnahkan rumput sampai ke akarnya dan tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Meninggalkan beberapa saksi mata. Apakah kamu tidak takut akan menimbulkan masalah di masa depan?" Yao Wancheng berbicara sambil melambaikan tangannya. Segera beberapa orang di pintu masuk dengan 3 orang. Melihat Li Eryong, Wu Lihong, dan Zhao Dong, wajahku berubah drastis. Aku tidak menyangka Yao Wancheng mengatakan memusnahkan rumput sampai ke akarnya. Ternyata merujuk pada ketiga orang ini.
Dia berjalan ke arahku dan berkata dengan dingin, "Kamu Chen Suewen? Saya melihat orang yang menyebabkan keluarga saya hancur lebur di depan saya. Kamu menghancurkan saya seperti ini. Kamu tidak mengenali saya?" Yao Wancheng mencibir. "Di mataku, kamu bahkan tidak sebaik semut. Mengapa saya harus mengenalmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bukti yang kamu sebutkan itu bisa menjatuhkan saya? Jangan bicara tentang laporan pemeriksaan rumah itu. Bahkan jika kamu menunjukkan lebih banyak bukti dan menemukan lebih banyak saksi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Kekuatan di belakang saya bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan." Setelah Yao Wancheng selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya. "Kalian berdua, bunuh dia. Nanti akan diangkat dan dibuang." Sambil berbicara, dia mendekatiku dan tertawa. "Lihat dua orang di sana, orang tuamu dibunuh oleh mereka." Mataku langsung memerah, menatap tajam kedua pembunuh yang membunuh orang tuaku. Mataku dipenuhi niat membunuh. Aku tiba-tiba berteriak marah, bahkan jika aku seekor semut, aku akan menggigitmu jika terpojok. Setelah berbicara, aku melepaskan diri dari dua orang di sampingku dan berlari ke arah lain. Melihat situasi ini, Yao Wancheng mengubah ekspresinya, "Tutup pintunya, jangan biarkan dia kabur." Belasan pengawal di dalam ruangan segera menyerbu. Aku tidak berlari ke arah pintu, melainkan langsung berlari ke arah dua botol minuman keras. Kemudian, aku membanting dua botol minuman keras itu dengan keras ke tanah. Botol kaca itu pecah berkeping-keping, dan isinya tumpah kemana-mana. Aku berguling di tanah, mengambil dua pisau pengikis tulang, dan tubuhku berlumuran minyak. Aku mengenakan jaket kulitku. Minyak ini segera membuat tubuhku sangat licin. Seorang pengawal di belakangku menyerbu, mengangkat kakinya dan menendang punggungku. Tendangan itu meleset dari tubuhku dan dia jatuh di depanku. Aku bertindak dengan sangat cepat. Pisau pengikis tulang itu dengan cepat menusuk leher pengawal itu. Kemudian, pengawal itu jatuh ke tanah sambil memegangi lehernya dan perlahan-lahan tidak bergerak lagi. Ekspresi orang-orang di sekitarku seketika berubah. Yao Wancheng meraung, "Ambil senjata dan bunuh dia." Para pengawal masing-masing mengeluarkan senjata dan perlahan-lahan mengepungku dari segala arah. Tepat ketika mereka akan mendekatiku, aku tiba-tiba berputar di tempat dan mengayunkan tanganku dengan keras. Dua gumpalan kabut putih keluar dari kedua lengan bajuku. Mereka menyelimuti orang-orang di sekitarku. Kabut putih ini adalah kapur yang kusimpan di lengan bajuku. Orang-orang diselimuti kapur. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk memakai kacamata dan menerobos kerumunan. Para pengawal itu tanpa pertahanan, mata mereka terluka oleh kapur. Mereka sama sekali tidak bisa melihat sekeliling. Ditambah lagi tanah yang penuh minyak, banyak orang yang jatuh ke tanah dalam kekacauan. Adegan itu berantakan. Aku berlari ke arah dua orang terdekat dan bertindak tanpa ragu. Menggunakan dua pisau pengikis tulang. Aku juga memotong leher kedua orang ini. Setelah itu, aku tidak berhenti sedikit pun, terus berlari menuju target berikutnya. Yao Wancheng berdiri di kejauhan, tidak terkena kapur ini. Dia menyaksikan para pengawal itu kacau. Dan melihat dua pengawal terbunuh olehku, dia terkejut, dan buru-buru berteriak, "Jangan pedulikan mata kalian. Cepat hentikan bocah bernama Chen itu, jangan biarkan dia mendekati kalian." Para pengawal ini mendengar teriakan orang lain. Tahu bahwa situasinya tidak benar. Tetapi mereka tidak bisa membuka mata mereka sekarang. Mereka hanya bisa mengayunkan pisau secara acak untuk membela diri. Situasi menjadi lebih kacau. Beberapa pengawal terluka oleh rekan mereka sendiri. Aku membungkuk dan menyelinap di antara kerumunan. Menggunakan pisau pengikis tulang untuk memotong tenggorokan tiga orang lagi. Saat ini, 6 pengawal sudah terbaring di tanah. Yao Wancheng menyaksikan anak buahnya satu persatu jatuh. Ekspresinya penuh kepanikan. Dia melihat sekeliling dan melihat lemari anggur di kejauhan. Yao Hao juga bereaksi, dan buru-buru berlari ke sana. Bersiap mengeluarkan anggur dari dalam untuk membersihkan mata para pengawal ini. Wu Lihong melihat ini dan menerjangnya. Langsung menjatuhkannya ke tanah. Yao Hao tidak menyangka wanita ini berani menghentikannya, dan meninjunya di wajahnya. Satu pukulan ini membuat Wu Lihong berdarah dari hidung dan mulutnya, tetapi dia tidak melepaskannya sama sekali, malah memeluk erat Yao Hao agar dia tidak bisa lari. 427 Dia tidak punya pilihan lain selain menyeret Wu Lihong dengan susah payah ke arah kabinet anggur, sementara Yao Wancheng juga berlari mendekat. 428 Li Eryong menahan rasa sakit yang hebat, melompat dengan satu kaki menuju Yao Wancheng, memeluk Yao Wancheng agar dia tidak bisa mendekati kabinet anggur. 429 Aku masih menyerang para pengawal itu, tetapi situasinya tidak banyak membaik. Meskipun para pengawal itu tidak bisa membuka mata. 430 Tetapi mereka sekarang mengayunkan pedang untuk membela diri. Dalam kekacauan seperti itu, aku juga terkena 2 tebasan. Darah menutupi separuh wajahku. 431 Aku tidak peduli rasa sakit, menyeka darah di wajahku dengan kuat, mengertakkan gigi, dan menyerang lagi. 432 Memotong tenggorokan pengawal ini. Yao Hao akhirnya berhasil menyeret Wu Lihong ke samping kabinet anggur. Dia mengambil sebotol minuman keras. 433 Dia membantingnya ke arah seorang pengawal. Pengawal itu bereaksi sangat cepat, langsung menangkap botol itu. 434 Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menuangkan minuman keras itu ke wajahnya, membersihkan kapur di wajahnya. Meskipun matanya masih sakit. 435 Tapi setidaknya dia bisa membuka matanya. Dia melesat ke arahku dan menjatuhkanku ke tanah. Tapi tubuhku berminyak dan sangat licin. 436 Dengan susah payah berjuang, aku menarik satu tangan keluar dari genggaman pengawal itu. Aku tanpa ragu menusukkan pisau pengasah tulang ke paha pengawal itu. 437 Pengawal itu menjerit kesakitan, lalu dengan marah memukul kepalaku. Aku hampir pingsan karena pukulan itu. 438 Aku dengan paksa menggoreskan pisau pengasah tulang di paha pengawal itu. Lalu membalikan badan, pisau pengasah tulang di tangan satunya lagi langsung menusuk pelipisnya. 439 Pada saat ini, 2 pengawal lainnya membuka mata mereka. Keduanya masing-masing memegang senjata tajam,
Mata mereka penuh dengan kebencian saat mereka mengepungku. 440 sambil waspada melihat keduanya, aku mengambil sepatu di tanah, memegang sepatu itu dan mundur beberapa langkah, lalu membungkuk bersiap memakainya. 441 kedua pengawal segera memanfaatkan kesempatan itu dan menebas ke arahku. Saat itulah aku tiba-tiba berdiri tegak dan mengayunkan kaos kakiku ke arah kedua pengawal itu. 442 kapur dalam kantong di kaos kaki itu seketika menyembur keluar. Kedua pengawal melihat asap putih di depan mereka, dan segera tahu ada sesuatu yang tidak beres. 443 mereka dengan panik mengayunkan pedang panjang di tangan mereka. Aku mengertakkan gigi dan dengan nekat menerjang maju. Dua pedang panjang menebas pakaianku. 444 menyebabkan jaket kulitku robek, dan yang lainnya menebas bahuku. Jika bukan karena lapisan kulit sapi di dalamnya. 445 pukulan itu mungkin bisa memotong bahuku. Aku tidak peduli rasa sakit, menerjang maju, dan menusukkan dua pisau pengasah tulang ke leher kedua pengawal itu. 446 kedua pengawal itu akhirnya tumbang dalam genangan darah. Aku menoleh ke arah Yo Wancheng dan Yo Hao yang ketakutan di kejauhan. 447 mataku berkilat ganas. Yo Wancheng dan Yo Hao benar-benar ketakutan. Mereka saling pandang, berbalik, dan ingin melarikan diri. 448 tetapi Li Eryong dan Wu Lihong juga memanfaatkan kesempatan itu, mati-matian menahan keduanya. Aku memegang pisau pengasah tulang dan langsung menyerbu ke depan mereka. 449 satu tebasan menusuk pipi Yo Wancheng, lalu satu tebasan lagi membelah lehernya. Yo Hao melihat ayahnya tewas mengenaskan. 450 dia gemetar tak terkendali karena ketakutan, langsung berlutut dengan suara pluk dan bergumam gemetar. Kakak Wen, dia tidak punya pilihan lain selain menyeret Wu Lihong dan berjalan tertatih-tatih ke arah lemari anggur. Di sisi lain, Yo Wancheng juga berlari mendekat. Li Eryong menahan rasa sakit yang hebat, melompat dengan satu kaki menuju Yo Wancheng dan memeluknya agar dia tidak bisa mendekati lemari anggur. Saya masih menyerang pengawal-pengawal itu, tetapi keadaannya tidak membaik. Meskipun para pengawal itu tidak bisa membuka mata mereka. Tapi sekarang mereka semua mengacungkan parang untuk membela diri. Di tengah kekacauan seperti ini, saya juga tertikam dua kali. Darah menutupi separuh wajah saya. Saya mengabaikan rasa sakit, mengusap darah di wajah saya dengan keras, mengertakkan gigi dan menyerang lagi. Memotong tenggorokan pengawal ini. Yo Hao akhirnya menyeret Wu Lihong ke samping bar anggur. Dia mengambil sebotol minuman keras. Membantingnya ke arah seorang pengawal. Pengawal itu bereaksi sangat cepat dan langsung meraih botol itu. Tanpa berkata apa-apa, dia menuangkan minuman keras itu ke wajahnya, membersihkan wajahnya dari bubuk kapur. Meskipun matanya masih sakit. Tapi setidaknya dia bisa membuka matanya. Dia melompat ke arah saya dan menjatuhkan saya ke tanah. Tapi tubuh saya penuh minyak, sangat licin. Dengan susah payah berjuang, saya menarik satu tangan dari genggaman pengawal. Saya menusukkan pisau pengulit tanpa ragu ke paha pengawal. Pengawal itu menjerit kesakitan, lalu dengan marah memukul kepala saya. Saya hampir pingsan karena pukulan itu. Saya menggoreskan pisau pengulit di paha pengawal, lalu berguling, pisau pengulit di tangan saya yang lain menusuk pelipisnya. Saat itu, dua pengawal lainnya membuka mata mereka, keduanya memegang senjata tajam, mata mereka bersinar ganas saat mereka mengepungku. Sambil waspada memandang keduanya, aku memungut sepatu di tanah, memegang sepatu itu dan mundur beberapa langkah, lalu membungkuk bersiap memakainya. Kedua pengawal segera memanfaatkan kesempatan itu dan menebas ke arahku. Saat itulah aku tiba-tiba berdiri tegak, mengayunkan kaos kaki ke arah kedua pengawal. Kapur dalam kantong di dalam kaos kaki langsung tumpah keluar. Kedua pengawal melihat kepulan asap putih di depan mereka dan segera tahu ada yang tidak beres. Mereka mati-matian mengayunkan pedang panjang di tangan mereka. Aku menggertakkan gigi dan bergegas maju. Satu pedang membelah pakaianku. Menyobek jaket kulitku, pedang lainnya menebas bahuku. Jika bukan karena lapisan kulit sapi di dalamnya. Serangan ini mungkin akan memotong bahuku. Aku mengabaikan rasa sakit dan bergegas maju, menusukkan kedua pisau pengulit ke leher kedua pengawal itu. Kedua pengawal itu akhirnya tumbang berlumuran darah. Aku menoleh ke arah Yo Wancheng dan Yo Hao yang ketakutan di kejauhan. Mata mereka berkilat ganas. Yo Wancheng dan Yo Hao benar-benar ketakutan. Mereka saling pandang, berbalik dan ingin melarikan diri. Namun Li Eryong dan Wu Lihong juga memanfaatkan kesempatan itu. Mereka mati-matian menghentikan keduanya. Aku memegang pisau pengulit dan langsung berlari ke hadapan mereka berdua. Satu tusukan di pipi Yo Wancheng, lalu satu lagi memotong lehernya. Yo Hao melihat ayahnya tewas mengenaskan. Dia ketakutan hingga menggigil, lalu berlutut dan berkata dengan gemetar, "Kakak Wen, aku tahu aku salah. Aku akan bersujud padamu, ampuni aku akan membantumu membersihkan namamu, aku juga bisa memberimu uang." Berapapun uangnya tidak masalah, aku tidak berbicara, perlahan mengangkat pisau pengupas tulang di tanganku. Yo Hao sangat ketakutan. Apa yang kukatakan itu benar, ada brankas di lantai atas, jika kamu tidak percaya. Sekarang aku akan membuka brankas, memberimu semua uang di dalamnya, dan bahkan jika kamu membunuhku. Kamu juga tidak akan bisa hidup, tim penegak hukum pasti tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu pikir aku takut mati? Orang tuaku sudah mati, aku juga tidak berniat hidup, membunuh kalian berdua, aku bisa memberi penjelasan pada orang tuaku.